Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ini obrolan Aki, tiada nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang budaya. Kemarin sudah disampaikan bagaimana budaya awal, bagaimana budaya saat merebut kemerdekaan, dan bagaimana budaya saat Orde Baru, Orde Lama. Sekarang sampai ke Orde Baru kemarin. Sudah berapa malam kita ya membahas itu. Nah, Aki akan menceritakan satu ilustrasi ketika wayang golek digelar di Kabupaten Serambi Mekah. Di mana Ki? Ya di Pandeglang lah. Seumur hidup belum pernah di Pandeglang ada wayang golek. Khususnya yang digelar secara resmi pemerintahan. Tahun 1994, nah Aki kan ditugaskan nih, 93 ditugaskannya ke sana, 94 ada hari ulang tahun, hari jadi. Keberapa Aki juga sudah lupa lagi keberapa. Pada saat persiapan, di situ ada kepala dinas, ada muspida, ada Pak Bupati, dipimpin Pak Bupati, persiapan tentang hari jadi. Setelah membahas lomba-lomba dan lain sebagainya, akhirnya sampailah kepada resepsi. Pak Bupati bertanya, lain orang teh cenanya, ini bahasa Sunda di Indonesia kan saja, bukan kita teh cena tiap tahun teh itu lagi hiburannya. Kan di sana mah pencaksilat, debus, dan rambak bedug, itu ciri khas Pandeglang. Tapi pernah sekali ngundang kosidahan Almanar itu yang dari Tasik itu yang ya tersokor. Itu juga dikritiknya habis-habisan karena katanya menor teuing lah, ada baju yang ketat lah dan lain sebagainya. Malum Pandeglang. Karena Pandeglang itu jangankan sampai kepada hura-hura dan lain sebagainya. Itu kan gedung satu-satunya kabupaten yang tidak punya gedung bioskop, itu adalah Pandeglang. Ketika Aki ditugaskan untuk berbicara dengan para ulama, tidak mengakui kalau nanti kalau ada ada bioskop itu ada lapangan kerja. Di situ ada tukang suuk, di situ ada tukang karcis, di situ ada tukang bakso, di situ ada rumah makan atau apalah begitu. Dia ekonomi peredarnya tidak terpikir. Tapi kata ulama Pandeglang mah, di situ akan dua wanita dengan pria yang beda muhrim sejoli terus nonton bersama eta we. Sedengkeun cenah kalau di kakinya nyoba teh nolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu pendapat bapak-bapak di Banten, termasuk ya khususnya dari ulama-ulamanya. Nah pada saat itu nanya Aki siapa? Nah nyeletuklah teman Aki rada tukang heureuy ongkoh denya, yaitu Pak Hamdani. Pak Hamdani itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah dari Pandeglang dia pindah ke Bogor, temannya Kang Iman ya. Kenapa susah-susah? Sekarang ini kan kita sudah punya dalang katanya. Sudah saja pagelaran wayang di Pendopo dengan dalangnya Kepala BKKBN. Itu kata Hamdani. Aki tersentak kaget, Aki kan sudah lama tidak ngedalang, panayagannya sudah pindah ke orang-orang, gamelannya juga sudah dijual, dipakai kuriak, jadi sudah berantakan lah begitu Aki ya. Walaupun memang Aki masih bisa kalau ngedalang mah. Dan ini di Pandeglang nggak sanggup.
Ya tuh, nah, gitu Pak Bupati. Man, siap, oh semua setuju. Aki nolak sama sekali, nggak sanggup. Aki cerita secara panjang, memang Aki adalah dalang, tapi bukan untuk di Pandeglang, bukan untuk saat sekarang. Karena apa? Karena berantakan, Aki sudah berantakan. Ya, perkumpulannya kan Aki itu namanya Kandaga Luginasari, ya udah kemana lah gitu. Akhirnya gimana? Tetap bahwa kita coba dengan wayang golek, karena ini ada sulur ti wali katanya beliau. Itu yang berbicara ketua MUI Pak Hairudin, ya. Pak Hairudin katanya sudah wayang golek saja, tapi ya dalangnya yang harus kondang. Akhirnya ditentukanlah Asep Sunandar Sunaria dan tidak di pendopo daherin, karena memang diperkirakan penonton akan membludak, ya pindah ke alun-alun, kan tinggal turun tuh. Jadi ini pendopo jalan, di situ alun-alun tapi rada legok saeutik kan gitu di Pandeglang. Nah, di situ sudahlah. Akhirnya Aki ditugaskan ke Pak Asep. Telepon kepada Pak Jajang, ya, Jajang Rukmana itu kan manajernya itu. Sampai sekarang masih geus kolot merentah geus tara panggih jeung Aki ayeuna. Jajang Rukmana ke Jelekong. Aki sampai hari itu ditugaskan oleh Pak Bupati tidak kerja, langsung aja pulang. Atau Aki mah ditah ke Bandung kan, disuruh ke Bandung sekalian ke Jelekong, sekalian pulang kan ke Ciwidey. Itu hari Kamis. Katanya nanti beritanya Senin, karena waktu itu kan belum HP-HPan gitu lah. Aki juga telepon itu ke Pak Jajang, bilang sama Pak Asep bahwa Aki akan ke sana yaitu besok gitu. Yaitu melalui telepon rumah dari pendopo. Datang ke Pak Asep juga sedikit kaget ya. Asep, kumaha Kang? Pandeglang benar ya teh kenapa? Iya cek gitu. Nah, dia nggak apa-apa ya. Tapi minta harganya lumayan harganya, karena katanya di Pandeglang, dan memang ya yang namanya Asep Sunandar itu kan kalau ngawayang itu 5 mobil itu paling sedikit, personilnya juga 1 mobil yang membawa sound system itu kadang-kadang khusus ya, atau sound system dengan truk besar disatukan dengan alat gamelan dan wayang. Kedua orang itu panayagan itu 1 bis itu dengan personil, sinden khusus lagi, dalang khusus lagi begitu ya, kurang lebih 4 atau 5 mobil ke Pandeglang. Ya akhirnya kita telepon ke Pak Bupati dengan harga yang cukup rada tinggi dibanding dengan pagelaran biasa, diteduni. Yang susah setelah tanggalnya ditentukan, si Pak Asep itu juga minta ke Aki, kudu kumaha cara ngawayang di Pandeglang. Ya Aki beritahulah tentang program-program pemerintah. 1, kedua para sinden kan waktu itu belum pakai jilbab lah begitu. Terus yang ketiga soal pendidikan anak segala macam lah. Soalnya kawalian cek urang tanya, oh siap Kang, makanya abdi minta harga tinggi tadinya. Udah begitu. Nah, tidak cukup ke situ. Kita ada pengkondisian. Pengkondisian itu kepada para ulama. Terutama takut ulamanya tidak datang karena nanggap wayang golek. Aki dengan Pak Hairudin, dengan Ketua MUI sosialisasi dulu ke beberapa ulama bahwa nanti pada saat hari jadi Kabupaten Pandeglang yang tahun ini akan digelar wayang golek. Kita akan mulai ngamumule apa yang dikatakan oleh para wali, yaitu ajaran-ajaran tentang Islam yang masuk wayang golek. Itu ada sosialisasi. Dan ada beberapa ulama besar di Pandeglang yang memang masantrennya itu dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, termasuk dari Cirebon, yaitu di para wali itu. Ada yang di Sunan Gunung Jati, itu kan kiai-kiai sepuh itu dulunya begitu. Maksudnya kalau walinya mungkin sudah tidak ada, tapi di pesantren wali itu ada, di pesantren Wali Songo. Wah nggak apa-apa lah kita nonton. Nah itu kira-kiranya. Aki sekarang sampailah pada harinya ulama biasa banyak yang hadir. Karena apa? Karena kalau pada hari jadi itu ulama itu mendapat bingkisan khusus dari kabupaten itu, dan bingkisannya itu bagus, termasuk itu bantuan-bantuan untuk pesantren itu suka diberikan di situ. Jadi ulama pada datang. Ulama muda, ulama sepuh, yang tidak datang tetap tidak datang ya. Karena apa? Karena di Pandeglang itu banyak ulama yang jangankan
ke pendopo, didatangi bupati saja tidak mau menemui. Itu Pandeglang dulu. Dulu lah, sekitar tahun 90-an masih ada yang seperti itu ya. Karena Aki 93, 95 di Pandeglang itu. Nah, itu ceritanya. Pada saatnya, nah ini nanti kita lanjutkan ya, tentang pagelarannya besok pada part 2. Pada saatnya ya kurang lebih mereka baru datang sekitar 8:30 lah para ulama itu ya. Tidak bisa ulama itu jam 7 sudah ngumpul. Payah. Karena apa? Karena sholat isya dulu dan lain sebagainya dulu, ngajar ngaji dulu. Barulah 8:30 acara dimulai. Aki disuruh jadi protokol, ada sambutan Pak Bupati, ada sambutan Ketua MUI. Itu aja. Karena ini wayang golek. Setelah itu dibagikanlah. Nah, hadiah-hadiah dibagikanlah bantuan-bantuan kepada para kiai. Mereka membawa santrinya, jadi banyak yang nonton banyak. Karena ternyata yang nonton dengar wayang golek Asep Sunandar itu bukan dari Pandeglang saja, tapi juga dari Kabupaten Lebak, dari Serang, pada datang ke alun-alun Hempak lah begitu. Ya tentu saja. Mungkin kalau sekarang puluhan ribu pada saat itu mungkin kalau sekitar 3 sampai 5 ribu, 5 ribu itu ada yang nonton penuh tuh lapang alun-alun Pandeglang itu. Nah, bagaimana pola pagelarannya, bagaimana apakah kiai medal sila atau tidak, kita bahas besok ya. Sekarang itu persiapannya yang Aki rasakan begitu agak sedikit berat. Nanti kita lihat bagaimana di pagelarannya, apakah ditolak dan lain sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.